Assalamualaikum warahmatullahi. Semuanya selamat datang kembali di channel Metsuki Indonesia. Pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita Ultraman 3 Part 2 dan yo, gak usah banyak bicara. Langsung saja kita masuk ke dalam cerita. Semongko. Hari berganti, di markas mereka mendeteksi adanya gelombang magnet tak biasa yang kemungkinan disebabkan oleh seekor kaiju. Para anggota Guts pun diluncurkan untuk memeriksanya. Namun Kapten Iruma meminta mereka untuk tidak menggunakan pakaian Guts dalam misi kali ini, karena ini adalah hari Halloween. Dengan menggunakan kostum Halloween, mereka pun menjalankan misi. Namun Daigo malah keasikan bermain, di mana ia melihat seorang penyihir yang tampak mencurigakan dan memutuskan untuk langsung mengejarnya. Ketika memasuki sebuah rumah goa, Daigo tiba-tiba berteleportasi ke suatu tempat dan bertemu anak-anak kecil. Seekor keju yang langsung menyerangnya. Di berkas Yazumi membaca data Halloween di tahun lalu yang mengatakan ada beberapa anak yang menghilang. Sedangkan anggota lain yang berada kembali di TKP mendeteksi gelombang magnet, namun tidak bisa menemukannya. Di sisi Daigo, ia dikurung oleh penyihir tadi yang ternyata bertujuan untuk menghilangkan impian dari semua anak-anak dan tidak tertarik pada orang dewasa. Di tempat lain, anak-anak yang mendengar lantunan musik aneh berjalan sendiri, termasuk Rena, yang ternyata penyebabnya adalah permen yang diberikan oleh penyihir tadi. Di tengah kota, akhirnya muncul seekor keju berkepala labu, dan penyihir tadi yang membuat anak-anak berjalan masuk ke mulut labu tadi untuk memakan impian mereka. Semua hal itu sempat dicegah oleh anggota Gatis, namun labu tersebut malah kabur, membawa anak-anak yang sebelumnya telah masuk. Sedangkan Daigo yang sudah sadarkan akhirnya berubah menjadi Ultraman 3 untuk menghentikannya, dan penyihir yang marah merubah dirinya menjadi Kaijil untuk menghadapi Tiga. Awalnya pertarungan berlangsung seimbang, namun karena kemampuan penyihir yang bisa menghilang, membuat Tiga tampak kewalahan. Namun pada akhirnya, Tiga yang menghentikan gerakan si penyihir langsung menyerang dan berhasil menghancurkannya, membebaskan anak-anak yang sempat diculik tadi. Hari berganti, Daigo yang bertugas bersama Arena mendatangi para pekerja yang menemukan sebuah bola misterius dari bawah laut, dan saat memperiksanya, mereka didatangi seorang gadis misterius yang meniup sesuatu dan membuat bola tadi tampak bergerak. Namun tiba-tiba gadis itu jatuh pingsan, sedangkan bola tadi dibawa ke markas untuk diperiksa, yang mana bola itu sangat dan hampir tidak mungkin untuk dibuka. Gadis misteri tadi yang sedang dirawat didatangi oleh Reino dan Daigo yang mengatakan bahwa mungkin mereka pernah bertemu sebelumnya, dan ternyata gadis ini bernama Saki. Namanya Sakit. Malam harinya, Saki tiba-tiba terbangun untuk meniup peluit di depan bola tadi, yang berhasil terbuka dan memanggil sebuah meteor jatuh dari luar angkasa, yang ternyata adalah seekor keju. Mengacau di tengah kota, anggota gas pun diluncurkan untuk menghentikan cangkang dari keju ini sangat kuat, dan ia tampak sedang mencari sesuatu nama. Anehnya saat matahari terbenam, keju ini berhenti bergerak dan mengurung dirinya dengan cangkangnya yang sangat kuat, sehingga membuat anggota Guts memutuskan kembali ke markas. Malam harinya, Daigo bercerita pada Rena bahwa sebenarnya ia pernah bertemu dengan Saki di pantai saat masih kecil dulu. Seperti duga, keesokannya kaiju itu pun kembali bergerak dan langsung diserang ranjau darat yang telah disiapkan oleh Guts. Sedangkan Yazumi berusaha untuk menganalisis liontin yang digunakan oleh Saki untuk mengendalikan si kaiju, dan yang mengejutkannya adalah ternyata Saki tertangkap kamera dari berbagai zaman, yaitu mengartikan bahwa ia sudah berusia berabad-abad. Saki tiba di tempat si kaiju yang akan segera diserang, sehingga membahayakan kondisinya sendiri, namun berhasil diselamatkan oleh Daigo yang berubah menjadi Ultraman 3 dan bersiap melawan kaiju yang ternyata bernama Makina.
Makina sempat menyulitkan Tiga. Namun dengan From Power Tap, ia berhasil mengunggulinya. Dan sebelum menggunakan finisher, Saki melarang Tiga melakukannya. Karena Makina datang hanya untuk menemuinya. Yang ternyata Saki mengenali Tiga sebagai Daigo dan akhirnya ia pergi ke tempat asalnya bersama Makina. Hari berganti, di mana Shinjo sedang bermain ke taman bersama saudarinya, melihat seorang anak kecil bersama adiknya yang dibully oleh teman-teman, diselamatkan oleh Shinjo dan memberikannya motivasi untuk tidak menjadi seorang penakut. Di tempat lain, tiba-tiba muncul sebuah tanduk misterius dari dalam yang membuat sebuah penghalang tembus pandang dan muncul tentakel aneh dari dalam yang menculik seorang anak dan semua bocil yang berada di tempat untuk membangkitkan kaiju yang langsung mengamuk. Getsuin pun diluncurkan. Namun serangan mereka tidak mampu mengenai si karena kaiju penghalang yang dibuatnya. Sementara itu, Haruki yang sebelumnya termotivasi karena perkataan Shinjo akhirnya mengalihkan perhatian si kaiju dari adiknya. Dan Katsui yang berhasil menghancurkan tadi berkat info yang diberikan oleh Yazumi langsung menyerang si kaiju. Dan karena pesawatnya sempat dijatuhkan, Daigo yang melihat Shinjo dan Haruki sedang dalam bahaya akhirnya berubah menjadi Ultraman 3 dan berusaha mengalahkan si kaiju. Walaupun sempat kewalahan, akhirnya Tiga yang menggunakan From Portal berhasil mengalahkan kaiju ini di akhir. Teman Haruki pun meminta maaf karena telah meremehkannya sebagai penakut dan anak-anak kecil yang sempat akhirnya dibebaskan juga. Hari berganti, Daigo dan Shinjo sedang meneliti pergerakan yang berasal dari lautan, namun tidak menemukan keberadaan keju sama sekali di markas Hori. Membuat sebuah alat yang bisa digunakan untuk mendeteksi dan melacak pergerakan dari seekor kaiju yang akhirnya diberi izin Kapten Iruma untuk menggunakannya. Namun sesampainya di TKP, Hori agak kecewa karena tidak ada informasi kemunculan kayu sama sekali. Namun tiba-tiba ia bertemu teman lamanya yang bernama Rosuke untuk minum-minum. Dan di sela-sela itu Rosuke tampak kesakitan. Namun anehnya ia tidak ingin dibawa ke rumah sakit dan malah ingin menyendiri di rumahnya. Hori yang bertemu Sayaka mendapat informasi bahwa belakangan ini hingga Ryosuke sangat aneh sehingga memutuskan untuk mengikutinya. Di malam hari, Ryosuke sempat flashback saat ia melakukan eksperimen dan berujung pada tubuhnya yang tampak akan berubah bentuk. Seekor keju pun muncul dari dalam yang mana itu menjadi kesempatan Hori untuk menggunakan temuan barunya. Sedangkan Godswing mulai menyeram dari namun tiba-tiba kaiju itu mendadak menghilang. Keesokannya, Hori mendeteksi alat yang sudah ditandai ke kayu semalam dan malah mengarah ke Ryosuke yang membicarakan persaingan mereka 5 tahun yang lalu. Dan ia tidak akan kalah lagi kali ini. Karena itu Hori menaruh kecurigaan pada Ryosuke dan meminta Daigo untuk mencari data tentang pekerjaan dan riwayatnya. Yang hasilnya adalah Ryosuke sempat meneliti sebuah sel yang akan memperkuat objek inangnya. Ryosuke yang bersama di pantai dengan Sayaka mengatakan bahwa ia memiliki dua kekecewaan, yaitu tidak diterima di Gets dan dibuang oleh Sayaka. Namun tiba-tiba Ryosuke kembali kesakitan, didatangi oleh Hor yang ingin membawanya ke tempat medis. Namun Ryosuke menolak dan bersikeras bahwa ia ingin menjadi nomor satu. Tiba-tiba ia pun berubah menjadi kaiju untuk mengacau di kota, disusul oleh Godswing yang bersiap menyerang. Namun dilarang oleh Hori karena kaiju itu adalah seorang manusia. Sedangkan Daigo yang pesawatnya pun berubah menjadi Ultraman 3 untuk menghadapi Osuke. Namun Tiga tampak tidak ingin melukai Rosuke karena ia berharap sel dari kaiju ini bisa menghilang dan Rosuke dapat kembali ke wujud manusianya, yang pada akhirnya itu berhasil. Namun Rosuke yang sudah tidak sadarkan diri. Hari berganti, Rena dan Mayumi sedang mengunjungi sebuah laboratorium yang meneliti sains yang berkaitan dengan kehidupan laut, di mana tampak bahwa Mayumi dan Rena sangat menyukai lumba-lumba, bahkan memiliki pacar seekor lumba-lumba yang bernama Miu. Tiba-tiba muncul seekor kaiju dari dalam laut yang menjelang sebuah tempat penambangan minyak, disusul oleh Godswing yang tiba dan berusaha menyerangnya. Namun tiba-tiba kaiju itu memutuskan untuk mundur. Di berkas mereka menyimpulkan bahwa kaiju pertama, Lelon Slagi, adalah penyebab gempa bawah laut yang sering terjadi baru-baru ini. Nabizo tercipta karena kesalahannya dilakukan oleh manusia di masa lalu dan mau tidak mau harus dihancurkan. Godswing pun diluncurkan sekali lagi untuk yang ternyata kali ini
ia sedang menuju ke daratan. Dengan bantuan Reina yang memancar dari tepi pantai, akhirnya Lelons pun berhenti bergerak. Dan Reina yang sadar bahwa sebelumnya Miu sudah memperingatkan mereka akan kedatangan Lelons. Namun tiba-tiba Lelons semalam muncul di tepi pantai, sehingga Daigo berubah menjadi Ultraman 3 untuk menghadapinya. Pertarungan kali ini nampaknya agak karena Lylon yang melawan 3 Power Type tidak serius dan seperti sedang bermain. Akhirnya 3 yang menggunakan jurus Gelembu mengirim Lylon ke habitatnya, yaitu di laut. Hari berganti, tampak seorang Anam yang sedang berjalan sendiri di malam hari dikejutkan dengan seorang pria yang diserang dan ditangkap oleh Alin di markas Shinjo. Mendapatkan telepon dari sepupunya yang bernama Shinichi yang ternyata adalah anak tadi, melaporkan bahwa ia melihat seorang manusia gagah. Pasukan gas pun diluncurkan untuk menyelidiki kejadian dan menemui Shinichi. Namun tiba-tiba manusia gagak tadi datang dan berhasil menangkap Shinichi dengan senjatanya. Di markas mereka mulai mencari tahu tentang Alin ini menggunakan gambar yang berhasil ditangkap Daigo dan Shinjo yang tampak sangat khawatir dengan keadaan sepupunya. Di tempat lain, Shinichi sedang berada di tempat Alin tadi. Tubuh mereka yang ditangkap telah diubah menjadi kecil dan diletakkan ke sebuah kotak. Dengan telepon yang dibawanya, Shinichi berhasil memanggil Shinjo yang akhirnya menemukan tempat persembunyian para Alin tadi. Namun karena kurang berhati-hati, Shinjo pun ikut ditangkap dan diubah menjadi kecil. Walaupun sempat mengirim lokasi tempat itu ke markas. Dan ternyata tujuan para Alin ini menangkap adalah manusia untuk menjadikan mereka sebagai budak di bumi ini. Tak lama, para anggota kekasih yang lain pun tiba ke tempat itu, penghalang tembakan si Alin dan akan membebaskan semua tawanan yang ada. Misi pun dilakukan, di mana senjata yang mereka bawa tampaknya sangat ampuh. Dan Daigo yang berubah ke Ultraman sisi menghadapi para Alin ini satu persatu dan menyelamatkan semua orang yang ditawan. Namun tiba-tiba salah satu Alin itu berhasil menangkap 3 dengan senjata pengecilnya yang ternyata 3 bisa dengan mudah keluar dengan membesarkan tubuhnya dan melawan si Alin. Dalam Front Power Team, tiba-tiba muncul sebuah pesawat angkasa yang akan memanggil lebih banyak kawanan mereka untuk menguasai bumi, sehingga Gods berusaha menghentikannya, tapi bahkan gagal. Rina yang sempat akan terkena serangan berhasil diselamatkan oleh yang 3 langsung menghentikan pesawat lain dengan From Skitep dan berhasil menghancurkannya.